Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin sangat masyhur kita dengar. Kisah yang sudah diceritakan ulang oleh beribu-ribu orang kepada kita. Kisah yang kita dapatkan dari kedua orang tua kita ketika kita sebelum tidur. Kisah yang mungkin diceritakan ulang oleh para khotib di mubalik di mimbar-mimbar Jumat, atau kisah yang diajarkan oleh para guru kita ketika kita belajar di madrasah ketika kecil. Sahabat yang budiman, kisah tersebut adalah kisah tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Pertemuan tersebut mengajarkan pelajaran hidup kepada kita. Pertama, tentang perjalanan keduanya saat menaiki sebuah perahu, dan kemudian oleh Khidir dilubangilah pelaut tersebut. Saat itu Nabi Musa heran mengapa perahu yang telah mereka pakai dirusak tenggelamkan oleh Khidir dengan cara dilubangi. Kedua adalah saat mereka bertemu dengan seorang anak yang kemudian tiba-tiba dibunuh oleh Khidir. Musa tak habis pikir. Keheranan Nabi Musa menjadi-jadi melihat peristiwa tersebut. Nabi Musa alaihissalam bahkan melabeli Khidir sebagai orang yang mursal, yang telah melakukan kemungkaran. Ketiga adalah saat Khidir alaihissalam secara tiba-tiba pula menegakkan dinding rumah yang hampir roboh. Musa tidak habis pikir, karena sebelumnya masih di kawasan yang sama mereka diacuhkan oleh penduduk setempat saat ingin dijamu. Sahabat yang budiman, dari kisah yang pertama secara tersirat kita diajarkan bagaimana cara terbaik menyelesaikan sebuah masalah yang sedang kita hadapi adalah dengan cara mundur beberapa langkah terlebih dahulu agar kita dapat melangkah ribuan kali jauhnya. Melubangi perahu adalah sebuah langkah mundur yang dilakukan oleh Khidir untuk menyelamatkan perahu milik nelayan miskin yang kemungkinan akan dirampas oleh penguasa jahat. Namun dengan dilubangi dan tenggelamnya perahu tersebut, raja jahat tak lagi berhasrat merampas perahu itu, dan nelayan akan dengan mudah memperbaiki perahu tersebut dan digunakan kembali oleh nelayan tersebut. Dalam hidup pun demikian. Saat kita mendapati rumah kita yang bocor, mungkin cara yang paling mudah kita lakukan adalah dengan mengambil ember untuk menampung bocoran air di rumah kita tersebut. Tapi apakah masalah kita selesai? Tentu tidak. Maka yang harus kita lakukan adalah kita keluar dari rumah kita. Kita cari di mana sumber bocor di atap rumah kita, lalu kita perbaiki kerusakan tersebut. Ribet dan tentu memakan waktu dibanding hanya dengan mengambil ember untuk menampung air. Tapi dengan begitu masalah kita akan selesai. Sahabat yang budiman, dari kisah yang kedua kita pun diajarkan dalam menghadapi sebuah masalah. Ada baiknya kita bunuh masalah tersebut sedari kecil. Kita cenderung membiarkan sebuah masalah saat masalah itu baru saja muncul, dan kemudian saat masalahnya sudah rumit dan sulit untuk diselesaikan, baru kita terhenyak dan tersadar. Dalam keseharian kita pun demikian. Permasalahan misalnya angkutan berbasis online, regulasi dan aturan legal formalnya baru disusun setelah ada banyak insiden bentrok di berbagai tempat. Atau dalam kasus lain, kita baru merasa perlu mengadakan ronda jika sudah ada tetangga kita yang rumahnya kemalingan. Inti dari kisah ini adalah sikap pencegahan seharusnya didahulukan untuk kemaslahatan ketimbang harus menunggu jatuhnya korban terlebih dahulu. Sahabat yang budiman,
Dari kisah yang terakhir kita pun diajarkan sikap tentang kebesaran hati. Sesuatu yang sekarang menjadi barang langka dalam hiruk pikuk hidup yang dipenuhi dengan kebencian dan syakwa sangka. Khidir alaihissalam mengajarkan bagaimana seharusnya kita melakukan sebuah perbuatan baik atau sikap ihsan tanpa melihat latar belakang siapa yang sedang kita bantu atau siapa yang sedang kita tolong. Dalam menolong korban kecelakaan misalnya, kita tak perlu tanya dari golongan mana ia, apa kecenderungan politiknya, atau apakah ia termasuk musuh kelompok kita atau bukan. Atau yang paling sensitif, apakah ia NU atau ia Muhammadiyah. Perbuatan ihsan kita seharusnya terlepas dari prasangka dan perbedaan. Perbuatan ihsan kita harusnya hanya kita tujukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.